Percayakah kamu Yesus itu anak Allah? Umat Kristen tahu dan percaya Yesus itu anak Allah. Tapi ada juga orang-orang yang bertanya atau menolak atau tidak percaya atau tidak menerima bahwa Yesus itu anak Allah. Benarkah Yesus itu anak Allah? Jawabannya benar. Tapi apa yang dimaksud dengan Yesus itu anak Allah? Kalau ada orang yang tidak percaya atau menolak bahwa Yesus itu anak Allah, kamu jangan langsung atau buru-buru menyalahkan dia. Tidak sepenuhnya mereka bersalah dalam hal itu. Mereka mengatakan itu karena ada orang lain atau guru mereka yang mengajarkan demikian. Padahal guru mereka sendiri tidak mengerti kenapa Yesus disebut anak Allah. Mereka menolak bahwa Yesus itu anak Allah dengan alasan Allah tidak punya istri. Inilah yang ada dalam pikiran mereka, sehingga mereka menolak bahwa Yesus itu anak Allah. Pikiran mereka terlalu polos. Mereka tidak berpikir bahwa pengertian tentang anak dan bapa bisa bermacam-macam. Misalnya, ada anak sekolah, sedangkan sekolah tidak punya istri. Ada anak sungai, tapi sungai tidak melahirkan. Ada yang mengatakan anak Jakarta, tapi Jakarta tidak punya istri. Ketika saya membeli buah mangga, saya memanggil penjual mangga itu dengan kata bapak. Tapi saya bukan anaknya. Banyak sebutan anak dan bapak dengan arti atau maksud yang berbeda-beda. Demikian juga pengertian bapa dan anak dalam Alkitab. Dalam Matius 5 ayat 44 dan 45, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga." Kenapa dikatakan mengasihi musuh menjadi anak-anak Allah? Mengasihi musuh dan berdoa untuk musuh adalah perbuatan baik. Apakah kalau mengasihi musuh dalam arti berbuat baik dan mendoakan musuhnya, maka orang itu menjadi lahir dari Allah? Ya tentu tidak. Orang itu tetap lahir dari ibunya. Sifat baik dan perbuatan baiknya itulah yang lahir dari Allah. Perbuatan baik dan rasa kasih itulah yang menjadikan orang menjadi anak Allah. Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau orang mengasihi sesama manusia, berarti dia mengikuti kehendak atau perintah Allah. Kalau orang menjalankan kehendak Allah, berarti dia mengasihi Allah. Kalau orang mengasihi Allah, maka Allah juga akan mengasihi dia. Dan Allah akan mengatakan dia anaknya. Siapapun yang mengasihi Allah, maka dia akan menjadi anak Allah. Dan siapapun yang dikasihi Allah, maka Allah akan menjadi bapanya. Hubungan timbal balik dalam kasih antara manusia dengan Allah akan menciptakan hubungan anak dengan bapa. Karena setiap bapa akan mengasihi anaknya. Dan setiap anak akan mengasihi bapaknya. Hubungan saling mengasihi
Dan hubungan anak dengan Bapa inilah yang diajarkan Yesus dalam Injil. Hubungan anak dengan Bapa inilah yang akan mendekatkan manusia dengan Allah. Dalam Matius 6 ayat 9, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Dalam doanya dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Doa ini selalu diucapkan dalam acara ibadah. Yesus mengajarkan doa dengan kata-kata Bapa kami, agar kita selalu ingat bahwa kita harus tetap mengasihi sesama manusia dan mengasihi Allah. Kita harus selalu ingat untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita mempunyai rasa kasih, maka kita layak menyebut Allah dengan Bapa. Dalam Yohanes 6 ayat 14, Yesus mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Mengampuni kesalahan orang adalah wujud dari rasa kasih sama manusia. Orang yang mengasihi sesama manusia, orang yang mengasihi Allah, akan menjadi anak-anak Allah, dan Allah akan menjadi Bapanya. Dengan demikian, hubungan manusia dengan Allah sebagai anak dengan Bapa adalah hubungan kasih, bukan karena dilahirkan secara fisik. Manusia mengasihi Allah, dan Allah akan mengasihi manusia. Bagaimana hubungan anak dan Bapa antara Yesus dengan Allah? Dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus mengatakan, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu. Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapanya. Kenapa Yesus mengatakan Allah itu Bapanya? Mari kita ikuti cerita Yesus dari awal. Yesus adalah manusia yang diutus Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di bumi. Sebelum Yesus lahir, Allah memerintahkan malaikat Gabriel untuk mendatangi seorang perempuan yang bernama Maria. Gabriel ditugaskan Allah untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 31 dan 32, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Perhatikan perkataan malaikat ini yang mengatakan dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Malaikat tidak mengatakan bahwa Maria akan melahirkan anak Allah atau melahirkan Allah, tapi mengatakan akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan melahirkan anak Allah. Kemudian anak laki-laki itu akan disebut anak Allah. Sekali lagi ya, akan disebut anak Allah. Yesus disebut anak Allah adalah atas kehendak Allah sendiri. Karena anak yang akan lahir itu diutus Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di bumi. Dalam Lukas 1 ayat 35, malaikat Gabriel mengatakan, sebab itu
anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yesus disebut kudus. Kudus artinya suci, tidak tersentuh dosa. Yang dimaksud dengan Yesus itu kudus adalah Yesus itu terlahir dalam keadaan suci, tanpa dosa. Dia adalah manusia yang diutus oleh Allah dari surga datang ke dunia. Dia bukan terbuat dari debu tanah. Dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus mengatakan, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yesus datang dari surga ke dunia dalam wujud manusia. Tapi dia berbeda dengan manusia lain. Dia terlahir kudus, tanpa nafsu atau keinginan duniawi. Di dalam dirinya tidak terdapat sifat atau keinginan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Keinginan keduniaan untuk kepentingan diri sendiri adalah sumber dari segala dosa. Oleh sebab itu, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan Yesus itu kudus. Dia berbeda dengan manusia pada umumnya yang tercipta dari debu tanah, yang memiliki berbagai nafsu atau keinginan untuk kepentingan dirinya sendiri. Manusia ingin harta kekayaan, ingin berkuasa, ingin mempunyai kekuatan yang lebih dari yang lain, ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, dan banyak lagi keinginan. Yesus tidak memiliki keinginan seperti keinginan manusia-manusia itu. Yesus tidak mempunyai keinginan keduniaan karena dia bukan dari dunia ini. Dia bebas dari nafsu keduniaan. Itulah sebabnya Yesus dikatakan kudus atau suci. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Di sini kembali Allah mengatakan bahwa Yesus itu anaknya. Jadi Yesus itu disebut anak Allah dan Allah sendiri yang mengatakannya. Kenapa Allah mengatakan Yesus itu anaknya? Karena Allah mengasihi dia dan dia mengasihi Allah. Dia melakukan segala yang dikehendaki Allah. Yesus melakukan semua yang dikehendaki Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 8, Yesus mengatakan kepada Allah, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya." Yesus mengatakan bahwa dia telah melakukan semua perintah Allah, bahwa dia telah menyampaikan semua firman-firman-Nya. Yesus telah melakukan atau mengikuti kehendak Allah, maka Allah mengasihi dia. Setiap orang yang dikasihi Allah akan disebut anak Allah. Jadi, Yesus disebut anak Allah
karena Allah sendiri yang menghendakinya. Yesus disebut anak Allah karena dia diutus untuk melakukan semua kehendak Allah. Dan Allah mengasihi dia dan dia mengasihi Allah. Bukan hanya Yesus, setiap manusia yang melakukan semua kehendak Allah juga akan disebut anak Allah. Jika kamu melakukan semua kehendak Allah, maka kamu pun akan menjadi Allah yang di sorga. Kalau kamu ingin menjadi anak Allah, lakukanlah semua kehendak Allah. Jadilah manusia yang dikasihi Allah, maka kamu akan menjadi anak Allah.